Kembali ke gelaran Piala Dunia 2006, terdapat banyak sekali kenangan yang membuat penggemar sepak bola sulit untuk melupakan. Dari tandukan Zinedine Zidane sampai keluarnya Italia sebagai juara, semua terangkum jelas dalam ingatan. Kemudian ada satu lagi kenangan yang juga tak mungkin lepas dari gelaran yang diselenggarakan di Jerman. Adalah ketika Portugal menampilkan sebuah drama menggelegar di laga melawan Belanda. Bukan soal siapa yang menang, namun soal siapa yang dikeluarkan dari pertandingan akibat ulah kurang ajar yang dilakukan. Ya, pertandingan antara Portugal melawan Belanda di babak 16 besar memang lebih dari sekadar permainan. Pertandingan itu disebut sebagai pertempuran antar dua negara sampai-sampai terdapat julukan khusus yang menyelimutinya, yakni Battle of Nuremberg. Perjalanan kedua tim menuju pertempuran tak terlupakan. Portugal dan Belanda merupakan dua tim yang sama-sama punya kekuatan besar. Nama populer seperti Edwin van der Sar, Wesley Sneijder, Philip Cocu, Mark van Bommel, Arjen Robben, Robin van Persie, sampai Ruud van Nistelrooy begitu masyhur dengan seragam kebesaran Belanda. Sementara itu Cristiano Ronaldo, Luis Figo, Deco de Souza, Pauleta, Nuno Gomes, Boa Morte, sampai Nuno Valente menghiasi mewahnya skuad yang dimiliki Portugal. Dengan deretan pemain besar, wajar bila Portugal dan Belanda sama-sama diunggulkan sejak di fase grup. Untuk Belanda, tim yang saat itu dilatih oleh pria legendaris bernama Marco van Basten berhasil menempati posisi kedua grup C di bawah Argentina. Belanda sukses mengumpulkan sebanyak 7 poin dengan rincian 2 kali menang dan 1 kali kalah. Tim Oranye hanya kalah dalam jumlah gol dari Argentina yang memiliki poin sama. Mereka bermain imbang 0-0 melawan Argentina, menang 1-0 melawan Serbia, dan mengalahkan Pantai Gading dengan skor 2-1. Dari sudut yang berbeda, Portugal yang menghuni grup D berhasil mengungguli lawan-lawannya. Mereka yang mengumpulkan 9 poin mampu duduk di peringkat pertama. Dalam perjalanannya, Portugal berhasil mengalahkan Angola dengan skor tipis 1-0, melawan Iran dengan skor meyakinkan 2-0, dan menumpas perlawanan Meksiko dengan skor 2-1. Ketika kedua tim sama-sama berhasil melewati hadangan di fase grup, sampailah pada babak 16 besar, di mana keduanya saling dipertemukan. Sejatinya Portugal sudah pernah menghadapi Belanda di turnamen Piala Eropa 2 tahun sebelumnya. Ketika itu mereka bertemu di babak semifinal. Portugal yang menjadi tuan rumah pun berhasil mencuri kemenangan dengan skor tipis 2-1 untuk melanjutkan perjuangan sampai ke partai final. Namun ketika pertemuan itu sama sekali tidak menciptakan sebuah kenangan paling membekas, pertandingan yang digelar di Jerman pada tahun 2006 justru melahirkan cerita berbeda. Jika diibaratkan sebuah peperangan, ada banyak sekali korban yang berjatuhan. Seluruh penggemar sepak bola yang menyaksikannya pun dibuat heran tentang bagaimana sebuah lapangan sepak bola kemudian berubah menjadi arena pertempuran. The Battle of Nuremberg. Tepat pada 25 Juni 2006, Frankenstadion Nuremberg menggelar pertandingan antara Portugal melawan Belanda. Di laga tersebut sebanyak 41.000 penonton hadir ke stadion. Wasit Valentin Ivanov dari Rusia pun ditunjuk untuk memimpin laga. Dalam laga dengan tensi yang tidak bisa dijelaskan itu, wasit mengeluarkan sebanyak 16 kartu kuning dan 4 kartu merah. Jumlah itu kemudian jadi yang tertinggi sepanjang sejarah Piala Dunia. Di akhir laga, Portugal berhasil keluar sebagai pemenang. Usai Manish mencetak gol pada menit ke-23. Akan tetapi sekali lagi itu hanya sisi lain dari pertandingan ini. Selebihnya, pertikaian antar pemain akan jadi topik utama dari laga tak terlupakan. Belum juga gol tercipta.
Atau tepat di menit kedua, wasit sudah mengeluarkan kartu kuning untuk diberikan kepada Mark van Bommel. Sang gelandang mendapat hukuman karena mengganjar Cristiano Ronaldo dengan cara yang terbilang kasar. 5 menit berselang, satu lagi pemain Belanda yang bernama Khalid Boulahrouz mendapat hukuman kartu kuning dari wasit. Uniknya, Cristiano Ronaldo kembali menjadi korban dari brutalnya aksi pemain Belanda. Boulahrouz terlihat melancarkan sepakan ke paha kanan Ronaldo hingga membuat sang pemain terkapar. Akibat pelanggaran itu, Ronaldo bahkan harus digantikan oleh Simão Sabrosa pada menit ke-33 karena tidak bisa melanjutkan pertandingan. Cederanya terlalu parah, di mana dia sampai meluapkan kekesalannya di akhir laga. Boulahrouz jelas sekali sengaja melakukan pelanggaran dengan maksud mencederai saya, keluh Ronaldo. Masih berlanjut, tepat sebelum mencetak gol kemenangan untuk Portugal, Menis jadi pemain yang juga mendapat hukuman kartu kuning. Dia dianggap telah melakukan dorongan kepada Mark van Bommel. Meski Portugal sudah unggul, pemain tampak seperti kehilangan kontrol. Mereka hanyut dalam pertempuran, di mana itu terbukti dari aksi brutal Costinya yang menerkam pergerakan Philippe Cocu yang mencoba menguasai bola. Tak butuh waktu lama, Costinya kembali melakukan tindakan ceroboh hingga membuatnya harus mendapat kartu kuning kedua dari wasit. Kali ini dia terbukti melakukan handball secara sengaja dan membuat Portugal harus bermain dengan 10 orang. Pengusiran Costinya dari pertandingan itu sekaligus menutup babak pertama yang penuh dengan momen gila. Sadar akan kurangnya pemain, pelatih Portugal Luis Felipe Scolari kemudian memasukkan gelandang Petit untuk menggantikan penyerang Pauleta. Namun bukannya bermain hati-hati, pemain bernomor punggung 8 itu malah ikut-ikutan ke dalam kegilaan yang terjadi di Nuremberg. Tepat di menit ke-50, dia mendapat hadiah kartu kuning dari wasit karena terbukti melanggar Van Bommel. Seakan tujuan mencetak gol sudah dilupakan oleh para pemain. Kejadian brutal kembali terulang pada menit ke-58. Adalah Giovanni van Bronckhorst yang melakukan tackle berbahaya hingga membuat wasit tak ragu untuk mengeluarkan kartu kuning. Di tengah kegaduhan yang menyelimuti, Luis Figo juga turut mendapat kartu kuning karena kedapatan menanduk muka Mark van Bommel. Dalam hal ini, mantan bintang El Clasico itu terbilang beruntung karena tidak mendapat kartu merah. Atmosfer menjadi kian panas di menit 63 setelah Khalid Boulahrouz mendapat kartu kuning kedua usai menyikut wajah Luis Figo dalam momen perebutan bola. Insiden ini memicu pertengkaran hebat di dalam lapangan dan merambat ke bangku pemain, di mana wasit keempat, Marco Rodriguez, sampai harus turun tangan. Ketika laga memasuki menit ke-73, nama Deco da Souza juga ikut terseret. Dia melakukan pelanggaran keras kepada Johnny Heitinga. Aksi itu dilakukan Deco karena dia menganggap pemain Belanda terus melanjutkan pertandingan ketika ada salah satu pemain Portugal yang membutuhkan pertolongan medis. Merasa tidak terima dengan pelanggaran yang dilakukan Deco, Wesley Sneijder langsung melakukan protes dan mendorong salah satu pemain Portugal hingga tersungkur. Akibatnya dia turut mendapat kartu kuning dari wasit. Selain Sneijder, Rafael van der Vaart juga mendapat kartu kuning karena terus melakukan protes. Koleksi kartu kuning yang diterima pemain Portugal bertambah, usai Ricardo dan Nuno Valente juga mendapatkannya pada menit ke-76. Mereka sudah sangat kesal. Pada menit ke-78, Deco memilih untuk mengulur waktu ketika Portugal mendapat kesempatan tendangan bebas. Atas tindakan itu, wasit langsung memberinya kartu kuning kedua, hingga membuat Portugal harus kehilangan 2 pemain sekaligus dalam satu pertandingan. Sebagai penutup dari perang yang akan selalu diingat ini, tepat pada menit ke-90+5, Giovanni van Bronckhorst melakukan tackle tajam kepada Thiago hingga membuatnya mendapat kartu kuning kedua. Dugaan banyaknya momen brutal dan aksi di luar nalar, laga ini menjadi cerita kelam dari gelaran Piala Dunia 2006. Pertandingan tensi super menggelegar antara Portugal melawan Belanda akan selalu dikenang sebagai pertempuran tanpa senjata paling hebat sepanjang gelaran Piala Dunia.
pasca laga. Setelah pertandingan itu resmi berakhir, Presiden FIFA Sepp Blatter mengkritik keras kinerja wasit. Dia bahkan berani mengatakan kalau wasit juga seharusnya memberi kartu kuning kepada dirinya sendiri. Sebagai tim yang lolos ke babak selanjutnya, Portugal kemudian berhasil mengalahkan Inggris di babak perempat final. Namun ketika masuk ke babak semifinal, mereka harus tumbang atas Prancis dengan skor tipis 1-0. Saat memperebutkan tempat ketiga melawan tuan rumah Jerman, Portugal lagi-lagi gagal memetik kemenangan dan harus puas duduk di tempat keempat.